melaksanakan aktivitas kita yang menjadi rutinitas kita di setiap hari Senin, yaitu secara online ya, yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin tentang leadership, dan hari Rabu tentang pengetahuan produk, dan hari Jumat tentang bisnis syariahnya. Luar biasa, semoga setiap nafas kita, niat baik kita, Allah eh, hitung menjadi amal ibadah kita. Selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa kabar? Merdeka, 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 Allahu Allahu Akbar. Akbar. Malam hari ini luar biasa dahsyat. Sejak sedikit curhat, sejak disampaikan flyer tadi untuk saya membawakan materi pada malam hari ini, itu sejak itulah hati berdebar-debar. Di sini insya Allah adalah kesempatan kita di mana SSW Haji Masrur Firmansah dan Umi Haja Elis Ratnasari menyiapkan kita menjadi leader hebat yang ibaratnya ini kuliah kita. Di sini saya belajar ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan sharing-sharing tentang yang sekarang adalah temanya membangun soliditas tim dengan meningkatkan kualitas SDM. Nyebutnya aja soliditas aja sampai kaku. Ulangi ya, membangun soliditas tim dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di sini banyak sekali para para dosen ya, para doktor juga. Di sini bukan saya untuk menggurui, tapi di sini malah justru saya lagi belajar. Ini kesempatan saya dikasih oleh Abi Haji Masturi Firmansah untuk saya belajar, terus saya melakukan dan saya menyampaikan ke tim-tim. Itu untuk pribadi saya. Dan ini adalah saya lagi belajar untuk bagaimana bisa menyampaikan ke tim-tim saya supaya memiliki tim yang solid. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, setuju ya? Nanti kita sharing-sharing. Dari arti kata soliditas ini artinya adalah kekompakan. Ya, kompak. Berarti kalau dalam sebuah organisasi kita dapat mencapai tujuan itu kalau kita memiliki kekompakan dalam tim. Soliditas ini memiliki arti satu rasa, satu perasaan, setia kawan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak buat ini? Setuju. Ini satu rasa, satu perasaan. Apakah semuanya satu perasaan dengan saya? Satu perasaan. Bergetar-getar hatinya Betul. karena bertemu dengan Bapak Ibu semua. Masya Allah luar biasa. Ini saya siapin contekan nih Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, kalau masih belajar. Bapak Ibu, kita di sini di komunitas anti riba bersama Smart Synergy World di bawah bimbingan Abi Haji Mastir Firmansah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Mungkin bagi para leader sudah tidak asing lagi, tapi bagi para reseller yang baru mungkin perlu kita beritahukan bahwa kita di komunitas anti riba di Smart Synergy World di bawah bimbingan Abi Haji Masturi Firmansah dan Umi Haja Elis Ratnasari, di mana kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi, tentunya juga mempunyai impian yang besar, ya, ingin mewujudkan impian-impian besar, ingin memiliki income besar, ingin memiliki big business ya yang autopilot.
Setuju ya buat ini ya? Setuju, Bu. Iya. Alhamdulillah SSW bergabung bersama perusahaan yang luar biasa, yaitu perusahaan yang kita sebut adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Yang dahsyat, luar biasa, sudah cukup besar dilihat dari legalitas perusahaannya yang sudah berizin ya, dan juga apa nama prestasi-prestasi yang cukup gemilang di perjalanan PT BES dibentuk ya, perusahaan yang dibentuk sampai sekarang semakin berkembang pesat, dan juga produk-produknya yang halal dan juga bersertifikat halal, dan juga sistemnya juga yang bersyariah. Produknya juga sudah semakin banyak dan besar. Tambah lagi dengan market plan-nya, marketing plan-nya yang luar biasa, dan sistemnya yang mudah sehingga banyak orang yang sudah terbukti bisa mencapai bisnis yang besar. Ini adalah perusahaan yang menjadi kendaraan kita nanti. Namun, kalau sudah punya kendaraan besar, haruslah diimbangi dengan kualitas. Betul ya, Bu? Kapasitas kita dan kualitas kita yang besar juga untuk siap menampung rezeki yang Allah turunkan kepada kita, mungkin melalui salah satunya melalui bisnis syariah bersama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Bapak Ibu, dari impian yang besar, harapan yang besar, dan inginnya kita mempunyai bisnis yang besar, big business, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Yang mana tujuan yang jelas itu kita harus ketahui mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, karena dari hal yang kecil itulah akan bertumbuh menjadi yang besar. Setuju nggak buat ini? Setuju banget ya. Sepakat dulu nih. Kita mulai dari yang kecil bisa menjadi yang besar. Setuju ya? Sangat setuju. Sangat setuju. Masya Allah, Pak Faisal. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya mau skincare dulu ya. Boleh sebentar. Aduh, maaf. Oke. Ya, inilah untuk meningkatkan pelabuhan bisnis dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Tadi dimulai dari yang namanya mulai dari diri kita dulu, mulai dari diri kita sendiri, terus dari sekarang, ya, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini akan menentukan yang namanya konsep rezeki. Nah, kualitas diri kita inilah yang harus kita kembangkan kalau kita ingin memiliki yang namanya apa rizki yang besar. Kita harus namanya action, melakukan ikhtiar. Tapi kalau kita ikhtiar ini adalah usaha seorang manusia, seorang hamba untuk mendapatkan rizki, itu harus dilakukan dengan ikhtiar. Tapi sebelum kita ikhtiar, setidaknya kita laporan dulu kepada yang memiliki rizki. Ya, kita curhat dulu kepada yang memiliki rizki, kita berdoa dulu kepada yang memiliki rizki, lalu kita ikhtiar, action. Nah, kualitas apa yang bisa kita lakukan? Ini yang pertama adalah personal value. Personal value ini ya kemampuan diri kita sendiri dari soft skill, personal branding. Disinilah kita mulai mungkin dari yang awal kita masuk bergabung, kita belajar yang namanya selling. Selling itu apa ya? Kita ingin mendapatkan
mendapatkan suatu keuntungan, mendapatkan rabat ibaratnya ya. Dan setelah itu langkah selanjutnya kita recruiting, merekrut seseorang untuk menjadi tim kita. Nah, ya kan gitu. Kalau sudah memiliki, kita merekrut, udah apa? Akhirnya kita membentuk yang namanya building dream team, membangun aset, bagaimana supaya aset itu autopilot. Kemampuan, tunggu sebentar. Yang selanjutnya ability, ya, kemampuan kinerja yang biasanya kita ada disebutnya dengan 5 kemahiran. Nah, ini 5 kemahiran ini yang harus kita miliki, mulai dari diri kita sendiri sebelum kita memiliki yang namanya eh, tim yang solid, ya. Jadi kalau dari bisnis yang besar, kita harus memiliki tim yang besar juga. Mulainya dari tim yang solid dan mulai dari kita mempunyai kemampuan secara personal, khususnya ini kemampuan 5 kemahiran yang harus kita miliki mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kemahiran product knowledge. Nah, product knowledge ini di dalam perusahaan PT BES ya, kita harus mengetahui produk-produk apa yang di apa namanya dipasarkan ya oleh PT BES. Produk-produk ini cukup banyak, semakin hari semakin besar. Minimal kita tidak menghafalnya, minimal kita tahu setiap ada produk-produk terbaru keluaran dari PT BES, kita mengetahuinya dan kita coba kita lakukan dengan PCA, pakai cerita dan ajak. Kalau kita sudah tahu tentang produk knowledge-nya, ya, kita bisa tuh apa namanya melakukan selling, ya kan, recruiting, ya. Setelah itu kita selain produk-produk yang kita ketahui manfaatnya dan macam-macamnya, kedua kita harus mahir yang namanya sistem. Nah, mahir sistem di sini sistem yang sudah di dalam PT BES biasanya kita belajar. Nah, NBT. Disinilah tempat kuliah kita untuk mengembangkan bisnis kita, memiliki tim yang solid. Nah ya, di Smart Synergy World. Luar biasanya kuliah ini ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita belajar mulai dari yang kecil, mulai dari kita diri di kita sendiri, terus mulai lagi kita berkembang. Kita mengetahui sistemnya dari yang namanya sistem dari PTBS. Ini biasanya kita bisa belajar juga nanti melalui buku-buku ya pre-chat yang sudah ada yang disiapkan dan ini berkembang sekali. Biasanya setahun ada perkembangan apa namanya sistemnya. Makanya kita harus belajar dan belajar. Nah, luar biasanya di Smart Synergy World di bawah bimbingan Abi Haji Masturi Firmansa, informasi ini cepat. Setiap ada perubahan kita jadinya mengetahui karena kita di sini menjadi mahasiswa dalam bisnis di PTBS ini ya. Yang gurunya adalah guru besar kita adalah Abi Haji Masturi Firmansa dan Umi Haja Elis Ratnasari. Dan yang kemahiran 5 kemahiran selanjutnya yaitu kemahiran presentasi. Nah, kemahiran ketiga ini, public speaking, adalah merupakan skill kita yang nanti kita akan membentuk kemampuan diri kita dalam berbicara di depan umum. Nah, ini termasuk salah satu saya latihan nih, mahir untuk presentasi, berbicara di depan umum. Nah, ini belajar untuk menyampaikan. Jadinya kalau misalkan namanya belajar, eh, nanti akan dilihat oleh founder kualitas diri saya. Nah, sampai di mana kemampuan saya dalam menimba ilmu sejak saya bergabung di PT BES ini. Nah, ini selanjutnya adalah kemahiran soft skill. Nah, ini soft skill juga ya, apa? Kemahiran
dalam diri kita sendiri, dalam berkomunikasi ya. Nah, di sini kita belajar banyak sekali dan juga belajar mahir leadership. Nah, mahir leadership ini luar biasa. Setiap hari Senin nih kita belajar di sini secara online. Belajar supaya kita bagaimana menjadi leader. Bapak Ibu, apa kabar? Mereka Allah Merdeka, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Selanjutnya, kemana lagi nih ya? Untuk kapasitas, kita memiliki apa namanya? Untuk kapasitas kita ingin memiliki yang namanya income yang besar, pasti kapasitas kita, wadah kita harus besar juga. Nah, di sini kita mempunyai di dalam PTBS itu ada apa namanya paket yang kita bisa ambil dari mulai dari bisnis basic, reguler, bisnis, eksekutif dan priority. Jadi kalau kapasitas kita ingin besar, ibaratnya rezeki kita harus ingin besar, artinya kapasitas daya tampung rezeki kita juga harus besar. Nah, di sini Masya Allah sudah banyak sekali yang sadar dan potensi yang besar di PTBS, maka setidaknya kita ambil yang namanya paket priority. Siapa nih yang di sini sudah pakai priority ya, Masya Allah. Banyak ya. Bisa mulai dari tadi dari yang basic, yuk kita upgrade untuk kita segera ke priority. Nah, di sini Bapak Ibu eh, ada 4 aspek yang mana kita jika ingin memiliki tim yang berkualitas yang biasa kita sebut sebagai KASH, KAS ya. KAS, uang kas ya. KAS. Apa itu KAS? K, knowledge. Terus A adalah attitude, S-nya adalah skill, H-nya adalah habit. Nah, knowledge ini adalah kesadaran dan pemahaman akan fakta kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pembelajaran atau pengalaman. Nah, disinilah kita belajar. Belajar mengenal mahir sistem. Belajar mengenal belajar bagaimana kita menjadi leader. Belajar juga kita bagaimana di dalam PTBS ini mempunyai potensi yang besar untuk kita menggapai rezeki yang besar melalui wasilah PTBS ini. Nah, ini perlu kita namanya pengetahuan. Di sini di SSW ada jenjangnya. Dari SC 20, ya kan? SC 150, SC 500, SC 1000. Nah, langsung dan meraih luxury. Ini jadinya perlu kita pengetahuan yang besar. Maka setiap kesempatan untuk belajar perlu kita kuasai. Makanya kadang kita berpikir, kok yang diajarin itu lagi, itu lagi. Kok yang disampaikan itu lagi, itu lagi. Betul ya? Kadang, bosen Tapi kalau kita pikirin, diulangi lagi, apa kita sudah nangkep dari diulang lagi. Buktinya udah berkali-kali kita mendengar dari para leader, terus apalagi founder yang sudah menyampaikan begitu besarnya ilmu beliau kepada kita. Tapi berapa banyak yang sudah kita tangkap dari ilmu beliau? Ya, beliau ingin sekali kita memiliki big business di mana beliau siap membantu kita, mengajarkan kita tentang pengetahuan yang menunjang mendekati kepada impian kita. Salah satunya impian kita melalui PTBS ini. Dan selanjutnya adalah attitude. Nah, attitude ini adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, ataupun peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Attitude ini
mengenai sikap kita. Ya, sikap yang baik merupakan kunci utama untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, kita bisa menilai diri kita, attitude kita, sikap kita terhadap informasi, terhadap pengetahuan yang disampaikan orang lain, terhadap lingkungan yang ada. Kadang-kadang kita siap nggak menerima itu, sikap kita dalam menerima segalanya. Ya, itu penting sekali supaya eh, kita dari sikap yang attitude yang baik itu kita akan mengacu kepada kesuksesan, ya, kesuksesan kita di masa depan. Bagaimana cara memperbaiki attitude kita? Salah satunya kita berkumpul bersama orang-orang yang namanya yang berpikir positif. Berkumpul kepada orang-orang yang eh, semangat, yang selalu berkomunitas kepada orang-orang yang baik, ya, yang mau belajar, menghargai, berkomunitas kepada orang-orang yang mempunyai dream yang kuat. Nah, dari situ kalau kita berkumpul kepada orang yang baik, maka pengalaman kita akan terbentuk menjadi yang namanya dari pengalaman kita kita akan terbentuk attitude kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Belajar kita tidak berkata kasar, ya kan? Kita mulai dari itu. eh Kira-kira kita bisa lihat diri kita sendiri. Attitude kita sudah baik apa belum? Kalau kita sudah baik, pastinya membuat orang lain jadi respect terhadap kita. Ya, salah satunya mungkin kita sering mengucapkan terima kasih, penghargaan, edifikasi terhadap orang-orang yang sudah sukses, ya. Terus kita juga mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Terus kita juga kalau sama tim itu mungkin kita berusaha untuk menghindari yang namanya konflik. Tapi bagaimana kita supaya saling kompak, jadi saling menghargai. Mulailah dari diri kita menghargai dulu diri kita, orang lain, baru orang lain akan menghargai kita. Terus kita sering mungkin juga menyapa, ya, menyapa orang-orang yang baru kita kenal maupun yang sudah kita kenal, sering kita menyapa duluan. Walaupun mungkin ya ada sesuatu yang misalkan dia tuh eh, logatnya nggak baik, tapi ya kita berprasangka baiklah terhadap orang lain. Maka itu akan membentuk attitude kita yang baik. Mungkin secara attitude saya rasa insya Allah di komunitas anti riba ini resellernya attitude-nya sudah Masya Allah. Ya, attitude adalah bagian yang dimiliki eh, yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku, di mana attitude adalah hal yang sering kali merupakan hasil dari pengalaman dan pendidikan. Ya, inilah kadang-kadang dari pendidikan, dari pengalaman yang kita jalani, maka terbentuklah attitude kita baik atau tidak. Jadi kalau kita bergaul sama orang-orang yang eh, baik, maka insya Allah attitude-nya baik. Karena seperti ada kata, gimana kalau kita berkumpul bersama apa ya? penjual penjual minyak wangi, maka kita akan kena wanginya. Betul ya? Ya kan? Seperti itu. Betul. Maka kita sama yang penjual minyak wangi biar wangi-wangi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk selanjutnya itu ada skill. Nah, skill apa sih? Skill ya, skill itu berarti kemampuan diri ya yang kita bentuk. Seperti kalau di dalam komunitas kita di Smart Synergy World ini sangat luar biasa yang sudah diajarkan bagaimana kita mengembangkan skill kita. Mulai dari kita berkomunikasi saja,
Mungkin saya kayak model saya untuk komunikasi, apalagi mengenal tentang bisnis ini, itu benar-benar dari nol. Tanpa disadari, akhirnya sampai di titik ini. Dan ini juga ilmunya masih sangat perlu diasah terus. Nah, makanya butuh yang namanya kita pertemuan. Nah, datanglah di setiap pertemuan inilah yang harus kita hadir, baik secara online maupun offline. Nah, ini yang kadang-kadang dari pengetahuan kita, ketidakhadiran kita, nah itu akan mempengaruhi kemampuan diri kita. Kayak saya ibaratnya merasakan sekali kalau kita sering hadir setiap pertemuan itu aura semangat jadi berkembang lagi. Tapi kalau jarang di pertemuan itu seakan-akan mati tidak, hidup pun tidak gitu. Makanya berkumpul lagi gitu. Ya, makanya Masya Allah mungkin di sini kasih kesempatan oleh Abi Haji Masturi Firmansyah untuk saya menyampaikan ini supaya saya mengintrospeksi diri saya bagaimana saya mulai lagi untuk eh, apa mengembangkan diri saya untuk saya nanti bisa menyampaikan kepada tim-tim sehingga memiliki tim yang solid yang saya akan ajarkan, saya akan bina kepada tim-tim saya. Nah, ini skill ya. Selanjutnya, nah ini skill. Kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun membuat sesuatu yang lebih bermakna. Nah, ini banyak sekali. Dan jadi habit. Nah, ini yang habit. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan, suatu tindakan yang sangat mudah, sering dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan setiap hari. Nah, kebiasaan ini, habit ini adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Kalau kebiasaan kita adalah kebiasaan yang baik, kita lakukan dari hal yang kecil terus istiqomah dan konsisten, maka itulah akan menentukan eh, apa namanya eh, rezeki kita. Makanya habit kebiasaan bangun pagi. Kalau nggak biasa bangun pagi, untuk bangun pagi itu agak sulit. Awalnya memang agak berat, tapi kalau udah dibiasakan, dipaksakan, memang sukses itu harus dipaksakan ya. Nah, maka itu akan menjadi kebiasaan habit. Jadi kalau sudah waktunya itu akan bangun sendiri dan terbiasa. Nah, itu karena kebiasaan. Jadi habit. Di mana apa? Maaf, tar dulu sebentar. Sebelumnya ya. Ini di habit. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk ada yang belum saya sampaikan di sini, untuk kita memiliki apa ya? Ini 4 yang tadi kas, knowledge, attitude, terus skill dan habit yang baik dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa eh, menularkan kepada yang tadi kan selling ya, selling itu recruiting. Nah, recruiting kita bisa mengajak, merekrut seseorang untuk menjadi tim kita. Nah, kita bisa memilih em, apa yang kita inginkan. Nah, ciri-ciri core team yang maksudnya tim yang baik nih ada di antaranya yaitu kita bisa melihat dari ciri-ciri tim yang baik yaitu EQ Kamenson yang kira-kira mempunyai keinginan untuk maju sama-sama. Tim kita itu juga ingin maju, punya keinginan visi dan misinya sama dengan kita. Terus juga memiliki yang namanya ciri-ciri high level energy, punya semangat, rajin. Nah, semangat, rajin. Jadi nggak perlu yang namanya di apa ya, di ojok-ojok gitu. Gimana sih apa? Udah kepuasan diri sendiri, udah punya karena kita punya keimpian yang tinggi, maka kita mempunyai keinginan semangat yang tinggi juga. Jadi nggak memandang
ke kanan ke kiri, tapi memang kita berpikirnya sama impian kita. Nah, itu kita kalau sama-sama tim kita mempunyai impian yang sama sama kita, jadi insya Allah kita akan mempunyai tim yang akan solid. Selanjutnya itu ciri-ciri core team yang baik adalah many motivation, yang namanya butuh uang. Kalau udah butuh uang, apapun dilakukan, tapi kita melakukannya adalah sesuatu yang benar, yang baik ya. Nah, salah satunya kita menjalani di yang namanya di bisnis PTBS ini. Dan juga integritas yang tinggi. Nah, ini yang penting sekali. Nah, ini integritas yang tinggi. Jadinya kalau punya integritas yang tinggi, itu udah punya kesadaran, nggak perlu yang namanya eh, di digubris-gubris dulu baru bergerak gitu. Tapi memang dia punya kekuatan, kesadaran dan keinginan untuk maju. Terus dan mempunyai achievement drive, yaitu keyakinan bahwa impiannya akan bisa diraih. Kalau kita mungkin di sini ada levelnya luxury. Nah, kita punya keyakinan nih, keyakinan bahwa kita akan mencapai yang namanya luxury. Tahapan-tahapannya di sini sudah diajarkan oleh Abi Haji Masturi Firmansa dan yang kita tinggal ngikuti, ya, tinggal kita belajar lagi. Nah, kita harus yakin dulu pada perusahaan, yakin dulu pada diri kita dan yakin sama apa namanya eh SSW pastinya. Jadinya apa yang menjadi eh, apa ya eh, bimbingan Abi kita tuh ikutin. Yang biasa kan kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang lain. Nah, itu kadang-kadang itu ini attitude kita nih. Akhirnya kita katanya kalau dibilang itu jadinya ngawur kemana-mana. Kita nggak sampai ke tujuan kita. Kalau baik kita fokus satu jadi one direction. Jadi kita fokus ke tujuan kita dengan bimbingan dari Abi Haji Masuri Firmansa supaya kita melakukan step by step-nya untuk sesuai dengan roadmap ya yang biasa kita ada bukunya tuh. Dan selanjutnya ciri-ciri core team itu misalkan ada dukungan dari family, keluarga, dan juga visioner. Bisa melihat ke depan apa yang dituju. Jiwa pemimpinnya juga harus dikembangkan. Nah, untuk mencapai kesuksesan ada 7 kebiasaan yang harus kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah melakukannya, maka kita bisa mengedifikasi kepada tim kita selanjutnya. Nanti tim kita juga mempunyai kemampuan kebiasaan 7 kebiasaan itu, maka terjadilah yang namanya tim yang solid. Ya, dari tim yang solid semakin banyak akan mempunyai big tim yang besar, maka bisnis kita yang juga akan besar. Apa itu 7 kebiasaan untuk sukses? Yaitu yang pertama adalah presentasi. Ini ada di mana? Di buku. Nah, buku ini ya. Bapak Ibu pasti sudah memilikinya. Insya Allah ini adalah map kita untuk mencapai kesuksesan untuk di PTBS ini. Melalui ini kita bisa mengikuti step by step langkah-langkah sesuai dengan map ini, Business Development Program. Yaitu kebiasaan apa saja? Presentasi. Nah, presentasi ini merupakan jantungnya bisnis. Minimal kita bisa melakukan presentasi quick plan, ya, quick plan. Nah, presentasi secara singkat. Di sini mungkin ada para reseller yang baru bergabung, ya, baru bergabung. Nanti apa sih itu quick plan? Bisa bertanya kepada yang namanya leadernya ya atau sponsornya untuk belajar minimal yang pertama adalah lakukan yang namanya presentasi mulai dari quick plan. Mulai dulu dari quick plan, belajar dari leadernya. Setelah itu dari quick plan ini kita
melakukan kebiasaan yang kedua, yaitu membaca buku. Mulai dari baca buku dari Plicat. Nah, paham itu dari Plicat. Setelah itu juga dari buku-buku yang mungkin menunjang untuk kita mencapai menjadi leader gitu ya. Juga bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Jadi buku-buku juga yang dimana juga perlu sekali ya namanya buku untuk apa ya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini penting sekali karena kalau bisnis tidak diimbangin dengan kita kepada Allah, maka kita akan sia-sia, capek doang. Jadi baca buku ini bisa baca buku bermacam-macam ya. Jadi baca buku untuk kita eh, secara horizontal maupun vertikal. Horizontal kepada sesama supaya kita bisa selling, recruiting ya untuk juga bisa memiliki attitude yang baik itu kan di antara horizontal. Dan juga kita bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah juga itu secara vertikal. Selanjutnya kebiasaan yang ketiga yaitu 100% eh, pemakai produk. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada sebagian kita yang masih baru reseller itu produknya mau diapain gitu. Itu kalau kita dibelanja produknya mau diapain tuh banyak gitu-gitu ya. Ya produk itu kita pakai. Kalau misalkan kita ngambil paket priority, artinya sebagian kita pakai. Nah, itu sebagian lagi untuk perputaran. Jikalau nanti kita selling, kita recruiting, ada mitra yang ingin bergabung, ibaratnya kita bisa memakai produk kita dulu untuk perputaran. Jadi apa namanya? Reseller kita sudah langsung dapatin produknya dan bisa mencoba produk itu dan jadi pemakai, merasakan manfaat dari setiap produk yang ada di PT BES. Ini harusnya kita tahu. Setiap ada produk yang baru pun kita berusaha untuk mengetahui apa namanya, apa manfaatnya, mungkin kita coba. Tapi setiap orang pasti kan mempunyai apa ya, khasiat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang cocok dengan produk ini, ada yang ini tidak cocok, cocoknya produk yang satu lagi, misalkan seperti itu. Tapi dengan kita mencoba, kita memakai produk, kita akan tahu. Nah, itulah menjadi pengetahuan kita. Selanjutnya, 7 kebiasaan untuk sukses itu yang keempat, hadir di setiap pertemuan. Ini ruhnya bisnis, hadir di setiap pertemuan. Saya kadang-kadang ada malu-malunya nih. Pertemuan setiap baik secara online maupun offline. Nah, secara online kita udah biasa nih setiap hari Senin ya. Seperti ini seperti ini malam, setiap hari Rabu ya, setiap hari Jumat malam. Dan untuk yang offline-nya itu ada di seminar-seminar baik di Sederhana, di CSO Tebet, di Gria Ulansari, Bekasi itu pusatnya SSW juga ya pada kumpul di situ. Terus juga ada yang namanya cabang-cabang di luar-luar daerah dan di luar negeri juga ada. Tapi yang jadi istiqomah tuh di sekarang di Pekanbaru gitu ya. Di Serang ada ya juga di Serang. Nah, ini bisa nanti bisa kita apa? Hadir di setiap pertemuan mana pertemuan yang bisa kita datangi secara istiqomah. Selanjutnya itu kebiasaan sukses. Yang kelima, good team player. Nah, ini nih. Kita mempunyai tim ya. Bagaimana membentuk tim yang akan nanti apa solid ya. Yang keenam, follow the system dengan edifikasi, konsultasi, no cross learning. Nah, ini yang ya, kadang-kadang no cross selling. Nah, ini kadang-kadang kita konsultasinya kepada yang apa ya, buka yang crossland. Kadang-kadang akhirnya kita salah tindak ya. Bukannya kita menuju mendekati impian kita, malah kita jadinya aur-auran. Aur-auran apa ya? Nggak jelas jalannya karena kita salah konsultasi. Nah, sini penting sekali yang namanya kita harus apa ya? Se
kita konsultasi kepada leader kita. Jangan yang crossland, yang bukan, tapi bukan berarti kita tidak bergaul, bukan berarti kita tidak berteman. Tetap kita dengan tim yang lainnya kita harus solid, tapi untuk konsultasi kita harus yang setingkat, maksudnya ke atas ya. Nanti mungkin tahu deh akan tingkatan-tingkatannya ya, dari sponsor terus ke nanti ke leadernya yang di atasnya lagi, terus nanti atau enggak ke founder atau co-founder. Nah, yang terakhir adalah 7, duplikasi. Duplikasi itu kita ajarkan lagi kepada mitra-mitra kita, kepada tim kita yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan kita. Eh, Maka di situ akan terbentuk 7 kebiasaan, dari 1 orang menjadi 2 orang, 2 orang menjadi 4 orang menjadi terus 16, terus, maka terjadilah yang namanya kalau tim kita sudah solid, kita akan terbentuk yang namanya tim yang besar, maka tim yang besar akan terbentuk yang namanya kita bisnis yang besar. Nah, bisnis yang besar yang autopilot. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya di sini, mulai dari pikiran kita, kalau kita sudah mengetahui, kita udah belajar ya, kita sudah menggali, membaca buku, membaca lingkungan. Nah, disitulah kita mulai dari berpikir positif, dari pikiran dan perasaan. Tadi kan kita mulai dari satu rasa, satu rasa, satu perasaan. Nah, ini kita berpikirlah positif dan perasaan yang baik, maka akan keluar yang namanya ucapan yang baik. Dimulai dari pikiran yang baik, perasaan yang baik, maka ucapan itu akan baik, maka kita akan bertindak, tindakan akan baik, sikap kita juga akan baik. Maka menjadi suatu kebiasaan yang menjadi habit kita, ya, habit kebiasaan yang baik, dan akan menjadi karakter, dan disinilah akan menentukan yang namanya nasib kita, kesuksesan kita. Salam sukses buat semuanya. Semoga kita bisa meraih impian-impian kita, bisa membantu umat terbebas dari hutang riba, dan kita bisa bukan hanya di dunia selamatnya, juga selamat di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya bisa kembalikan kepada host kita yang luar biasa untuk sharing-sharing aja ya. Untuk latihan Ibu Watini, kami persilakan. Terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Khadijah. Luar biasa banget. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Khadijah. Dahsyat. Dan selanjutnya untuk sesi jawab boleh dipertanyakan melalui chat atau melalui buka mute. Dipersilakan Bapak Ibu. Apa yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Saya Mbak Ahmad Zamroni, SSW 28. Oh ya Bapak, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Watini. Bu Khadijah yang luar biasa banget. Boleh nggak kita dapat judul-judul buku pegangan atau buku-buku wajib yang bisa ditentukan? Misalnya berpikir positif, itu kan, itu ada buku apa saja sih gitu. Kemudian untuk penambahan keyakinan, ya kan, seperti tadi yang diucapkan, itu buku apa saja sih? Kemudian money management, kalau memang kita sudah ada income yang sudah kita dapat, bagaimana kita harus mengelola itu. Kemudian buku-buku tentang psikologi terapan, ya kan, psikologi terapan. Ada beberapa buku ya yang menjadi buku wajib atau menjadi buku sunnah bagi SSW. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, boleh silakan Ibu Khadijah langsung dijawab saja. Tadi Bapak Zam apa?
Ahmad. Zamroni. Zamroni, Bapak Zamroni, Zamroni, ya, Masya Allah. betul. Barakallah Pak Zamroni dari SSW 28. Yes. Masya Allah. Di bawah bimbingan PIC Ibu Fatimah Nur Syam. Iya, Luar betul. biasa. Itu Itu leader yang luar hebat itu, biasa. Pak. Benar, Masya alhamdulillah. Allah. Bapak, saya rasa ini untuk macam-macam buku, banyak sekali yang menunjang Bapak. Kalau untuk buku-bukunya, saya ada apa ya, yang kadang-kadang ada tentang product knowledge ya, ada buku-buku tentang kesehatan. Ini ada yang langsung dari PT BES ya, apa leader dari PT BES itu dari beliau seorang apa namanya tenaga kesehatan dari Asep Brother itu untuk product knowledge-nya. Itu ada yang namanya 40, saya nggak bawa nih bukunya nih. Ada 40 ya, 40 penyakit yang bisa dari produk-produk PTBS itu bisa bagus sekali untuk kita pemahaman. Itu untuk pengetahuan. Kalau untuk apa namanya? Mungkin untuk motivasi kita gitu ya. Secret itu cukup cukup bagus juga itu, Pak. Apa, Bu? Yang buku Secret itu loh. Buku sekret. Ya, Oh, mungkin nanti bisa konsultasi lagi ke Abi itu ya, Abi Haji Masturi Primansa. Banyak oh, buku-buku yang bisa kita menunjang. Kalau iya. saya mau mulai satu-satu pelan-pelan baca buku untuk yang memotivasi, mulai dari pembentukan pribadi saya, perbaiki diri saya dulu. Makanya saya mulai dari yang namanya dalam diri jiwa saya dulu, tenangin dulu ini yang saya lagi sedang belajar untuk mengolah emosi saya. Karena Hmm, kalau untuk bisnis, kalau nggak dimulai dari psikolog kita, emosi kita, itu kayaknya percuma capek doang. itu Makanya apa saya itu, Bu? Bukunya apa, Bu? ya Bu buku-buku Ustazah. buku-buku agama, Pak. Ibaratnya buku-buku yang para motivator-motivator yang apa namanya, yang sudah sukses ya. Kadang-kadang saya baca-baca buku eh, Ari Ginanjar gitu. Dan buku-buku tentang pokoknya tentang ilmu-ilmu kebatinan dulu, tenangin dulu gitu ya. Nah, itu kesuksesan juga kadang-kadang juga saya lihat-lihat dari YouTube YouTube yang ibaratnya memotivasi untuk kita semangat. Banyak para motivator-motivator deh yang luar biasa yang bisa kita contoh. Mungkin semakin bisa nanti konsultasi lagi buku-buku yang banyak sih di Abi itu yang tahu. Dan saya sih milikin buku-bukunya hanya baru beberapa, tapi saya bertahap untuk Hmm, beli satu ini, beli lagi gitu. Nah, bacanya ini kadang-kadang baru sebagian lagi saya udah baca buku yang ini. cakep. Banyak. Jadi mungkin itu aja Pak. Saya kalau untuk yang pertama yang saya lagi sedang banyakin adalah merancang emosi saya, memperbaiki emosi dan juga Hmm. bagaimana membentuk yakin dengan bisnis ini, maka banyaklah hadir di pertemuan-pertemuan. Dan untuk product knowledge itu ada bukunya tentang produk-produk. Termasuk saya juga baca-baca ya itu Pritchard-nya yang kadang-kadang berubah-berubah tentang sistemnya. Mungkin itu Oke. yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada buku-buku yang menunjang lagi bisa bertanya di AA Rizal tuh. Di sana juga disiapkan di SSW banyak sekali. Mm-mm. Mungkin itu saja buat ini. Saya juga lupa judul-judul buku-bukunya nih yang sudah saya miliki. Mungkin Baik, itu Pak Zamrozi, kurang Siap. lebihnya mohon maaf. Heeh. Bukan Amrozi, Bu. Eh, Zamrani. Zamroni, Iya. maaf Mm-mm. maaf, apaan apa? Iya, Bu Haja. Siap, Bu Ustazah. Siap. Oke, Terima kasih, Bu. makasih. Mungkin ada leader lain nih yang bisa memberikan tambahan buat ya buat
Bapak kita yang luar biasa ini. Masya Saya Allah, sejak Masya ketemu Allah. ketemu Bapak ini kagum saya luar biasa. Tim Masya Allah, Masya Bu Allah. Fatimah semakin berkembang. Ah, solid deh. Amin, amin. Memiliki big bisnis yang luar biasa Bu Fat. Oke, selanjutnya buat ini. Baik. Ya, bagaimana Bapak Jamroni sudah paham ya? Siap, Ibu. Terima kasih buat ini. Bu Khadijah Terima, luar biasa banget. Thank baik, Ya you. Allah. terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya bisa bacakan dari chat ya Bu Hatijah ya. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum Ibu Guru Hatijah. Pertanyaan satu, mahir menjadi leader yang handal untuk membina mitra kerja atau reseller. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi di tim satu rasa dan satu perasaan agar cepat sukses. Terima kasih. Itu pertanyaannya Bu dari Bapak Marioto SSW 22. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Dari SSW 22 Bogor, Pak Marioto. Iya. Pertanyaannya mahir menjadi leader. Mahir menjadi leader ya. Yang handal. Dan yang kedua apa tadi? Menciptakan kondisi tim yang satu rasa, satu perasaan. Wow, luar biasa. Ini juga saya lagi belajar ini, Pak. Makanya di sini di SSU ada kuliahnya, di sini suruh belajar ini. Belajar menjadi leader. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa apa memiliki kemampuan integritas tinggi ya, ibaratnya kita sadar posisi kita di saat ini apa dan kita menempatkan diri kita sebagai apa, ibaratnya nanti kita akan menjadi yang namanya leader juga, mahir menjadi leader dan bisa kita edifikasi kepada apa tim-tim kita. Menumbuhkan satu rasa, satu perasaan, ya berarti kita bisa menyampaikannya, mengetahui, berbicara dari hati ke hati. Kalau kita ingin dipahami, berarti kita harus memahami dulu orang lain. Ya, saya rasa ini juga kita akan bentuk. Bukan berarti tim saya juga sudah besar, tapi ini mulai dari yang kecil, mulai dari sedikit, maka kita bentuk mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari satu orang, kita edifikasikan apa yang kita bisa, ya. Dari kita udah menyampaikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan terus mengalir. Kalau kita terus lakukan, 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 itu jadi kebiasaan kan? Nah, kebiasaan itulah yang menentukan kemahiran kita. Quick plan kalau nggak dilakukan secara terbiasa, misalkan kita udah bisa nih quick plan, ya, kita aja belajar sekarang, udah belajar dari Umi Elis. Setelah itu kita nggak biasakan melakukan quick plan setiap harinya, itu lidah kaku lagi, ya kan? Makanya lakukan biasaan. Makanya untuk apa namanya? Untuk tahap reseller yang pertama itu kan menulis 100 sampai 300 nama. Nah, dari itu pilihin FAST-nya. Mana dari first apa? Finansialnya, ambisinya, teachable-nya ya. Nanti dilihat nilainya berapa. Kalau nilainya yang masih standar-standar 4 gitu, itu untuk kita belajar untuk presentasi sendiri. Nah, kalau nilainya nanti 12, di atas 12 artinya kita bisa belajar oleh diajak leader kita untuk kita lihat bagaimana leader kita presentasi gitu kan. Kalau udah kita lihat, maka kita nanti bisa coba lakukan gitu. Nah, disitulah kita akan ajarkan lagi kalau kita udah biasa melakukan, ajarkan lagi ke tim-tim yang lainnya. Maka berkembanglah. Maka itu kalau jadi mahir itu karena suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.
Nah, jadi Oh kalau ya, kita mau menjadi leader, kita harus pahami leader itu apa, tugasnya bagaimana, dan bagaimana cara menyikapi kita sebagai memberikan apresiasi terhadap tim-tim kita, dan kita juga sami'na wa ata'na kepada leader kita. Nah, insya Allah nanti jadinya antara eh, apa yang atas dan yang bawah itu jadi satu rasa dan satu perasa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aduh, luar biasa nih pertanyaannya yang membuat saya jadi semakin dalam ingin membentuk tim yang menjadi lebih solid lagi. Ya, buat ini, Terima baik. kasih Ibu Khadijah, Ibu Guru, makasih ilmunya. sama-sama. Makasih juga atas pertanyaannya, Bapak. Luar biasa nih pertanyaannya. Iya, iya, Bapak Marioto bagaimana? Sudah jelas ya Bapak ya? Alhamdulillah sudah Ibu Wartini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya boleh dipertanyakan lagi melalui langsung atau chat. Mungkin ini ada lagi nih Bu Khadijah dari chat, dari Ibu Armawati. Apa ini? Salam berapa kali? Oh, Selama ya. kali, Iya ya. selama kali, selama. Selama berapa kali home sharing dan home meeting agar tim solid Bu Khadijah dalam sebulan? Nah, ini. Masya Allah. Boleh Khadijah langsung Pak, ya. Waalaikumsalam Ibu Doktor Armawati Arbi, luar biasa, Masya Allah. Salam takzim dan hormat saya kepada Ibu. Ada pertanyaannya, berapa kali home sharing dan home meeting ya, agar timnya solid. Kalau untuk tim saya nih, dalam sebulan, tim saya, Masya Allah. Ya, kalau untuk saat ini, dulu awal-awal kita sering sekali ada home sharing dan ada home meeting. Masih di bawah naungan yang namanya Umi Kalsum Minangsi. Beri aplaus dulu dong buat Umi Kalsum, leader saya yang luar biasa. Masya Allah. Berkah-berkah Umi. Umi Kalsum, mana Umi Kalsum? Ini banyak belajar saya sama beliau. Di saat saya sudah mulai lemah gemulai, tuh Umi Kalsum terus memotivasi saya sehingga sampai di titik ini. Akhirnya Abi Haji Masturi Firmansyah memberikan kepercayaan dan memberikan tugas emban yang besar menjadi PIC 11. Jadi PIC 11 ini baru berjalan berapa bulan ya? Juni, Juli, Agustus, September, udah 3 bulan. Nah, di saat ini karena apa namanya untuk kegiatan saya eh, mengajar anak-anak dan sudah offline. Kalau dulu kan masih online tuh, kadang-kadang kita ngambil-ngambil waktu habis online ngerjain itu kita bisa melakukan home sharing gitu ya, home meeting bersama Umi Kalsum dan tim-tim. Nah, sekarang saya karena baru 3 bulan ini, saya juga lagi belajar lagi mengingat-ingat bagaimana Umi Kalsum membentuk tim yang solid. Untuk melakukan tahapan ini, saya hmm, baru melakukan dua titik home sharing karena dua titik inilah yang masih istiqomah untuk maksudnya melakukan home sharing. Tapi untuk SCE 20-nya jadi bergabung di titik yang satu yang dekat wilayah di Cililitan, dekat lagi nanti di yang satu lagi. Jadi ada yang di Cilangkap dan di Cilitan karena tim saya lebih mayoritas di Cilangkap gitu. Jadi home sharingnya itu seminggu 2 kali. Home meeting kalau seandainya memang tidak ada calon reseller misalkan gitu ya, yang di pertemuan itu kita lakukan home meeting, membina tim gitu. Jadi kalau untuk dalam sebulan saya belum, sebulan palingan lihat
situasi ini di hari apa Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat untuk saya lakukan pertemuan dengan tim saya. Mungkin itu Bu Armawati, mohon doanya untuk tim-tim SSW bisa istiqomah, terus bertumbuh dan bertambah. Semoga Ibu juga Bu Armawati yang di mana berkembang lagi yang lebih membuat seminar ya, mandiri nanti luar biasa. Mungkin itu Bu, terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu Ya, Bu. tentang buku tuh udah ada usul saya tuh, Bu. Iya, ya, betul. Ibu Hatijah nih ada lanjutannya nih. Ah, Ibu Hatijah dan Bapak yang tanya nih. Bapak tadi tuh yang nanya tentang buku. Buku komunitas intra Bapak pribadi. Zamroni. Intra pribadi bisa pinjam di buku perpustakaan nasional atau beli di Shopee katanya. Nah, itu boleh tuh Pak miliki Mohon buku. izin Ibu, sekali lagi. Bukunya apa? Diulang lagi. Komunikasi intra pribadi. Pribadi. Nah, itu bisa Nah, ini beli di buku Shopee. komunikasi nih. Ini ada dosen, ada dokter nih ya, belajar komunikasi. Ini luar biasa nih. Ada Ustazah Umi Kalsum juga, ya, dosen komunikasi Oke. juga kan? Siap. Komunikasi intrapribadi. Iya. Iya, Pak. Keluarin Siap. lagi Terima Bu, kasih, Bu Armi. Bu dokter. Buku apa lagi? Bagaimana Ada Ibu buku. Nanti hari Kamis saya bawain deh. Psikologi Masya komunikasi Allah. dan tablik. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Kamis ya, pasti ada yang dahsyat. datang ya. Nanti saya bawa. Ya, Terima kasih Bu Arma. ya sama-sama. Iya. Armawati, terima kasih pertanyaannya. Kira-kira sudah jelas ya Bu Armawati ya. Ya, semoga solid. Amin, Amin, barakallah. amin, insyaallah, amin. 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 Baik, Ibu Hatijah nih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya lewat chat atau langsung saja. Ini sih di sini udah leader-leader hebat buat ini. Iya, Saya ya. yang justru belajar sama beliau-beliau. Ini kesempatan saya, nih Abi sama Umi ingin saya meningkat nih. Jadinya kesempatan. Jadi ayo boleh sharing-sharing yang lainnya. Untuk para leader-leader hebat di sini, saya akan belajar, mohon. Udah nggak ada kali buat ini. Iya. Belum ada lagi di chat Ibu Hatijah. Apalagi kira-kira? Bapak Ibu boleh bertanya lagi, jangan sungkan, jangan malu, mungkin ada pertanyaan yang mungkin. Sepertinya Pak Saroni mau bicara. Mana nih Pak Ya, Saroni? Pak Saroni. Atau mungkin ada yang ingin sharing dari leader-leader yang hebat. Boleh. Ya boleh sharing-sharing aja tuh buat ini. Di sini banyak leader hebat yang hadir tuh. Oh, boleh Umi Kalsum kali ya, mungkin ingin sharing biar kita mendengarkan semua. Baik, luar biasa Ibu Khadijah, Ibu Watini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah ini keren banget ya. Saya menyimak banget, bahkan mencatat ini banyak banget catatannya ini. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu guru kita ya, Ibu Khadijah MPD. Ya, seorang ASN yang aktif, sangat super sibuk, tetapi beliau sangat luar biasa ya, rajin ya belajar di kampus SSW kita ini, luar biasa. Jadi memang ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali tentang membangun solidaritas tim dan meningkatkan kualitas SDM. Kalau saya secara pribadi berguru ya langsung kepada guru kita, orang tua kita, Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari beserta Rizal. Kalau tadi ada Bapak Zamroni bertanya tentang buku, ya buku yang saya pegang dulu saya pernah dikasih hadiah sama AA Rizal, itu ada buku tentang leadership yang salah satu penulisnya adalah AA Rizal Fahmi Ramadan. Mungkin nanti bisa Bapak Zamroni nanti bisa minta ke AA Rizal ya, beliau itu pengarang buku ya, beliau pengarang buku dan bukunya sudah saya baca, betul banget isi dari buku tersebut ya, salah satunya adalah diantaranya lead by example. Jadi kita menjadi pemimpin dengan langsung memberikan contoh, yaitu seperti kesuksesan Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih sebagai pemimpin. Beliau adalah kekuatannya adalah uswatun hasanah, memberikan contoh. Jadi ketika kita kepingin banget memiliki tim yang solid, saya tinggal contek saja karena alhamdulillah buku tersebut sudah lama saya miliki, diberikan oleh A. Rizal. Waktu itu saya mendapatkan hadiah. Di situ saya ambil hikmahnya bahwa ternyata kita untuk sukses menjadi pemimpin lead by example. Jadi kita memberikan contoh, saya fokus pada diri saya ya untuk menjadi magnet sehingga tim-tim di bawah kita otomatis akan mengikuti kita. Ketika kita menjadi magnet, yaitu ikutin menjadi suri tauladan. Kita dulu ya ibda binafsik, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya supaya kita punya SDM yang meningkat. Ini kita bangga dengan bimbingan Abi Haji Masturi Firmansyah yang beliau selalu memberikan kesempatan delegation. Karena beliau memberikan delegasi kepada kita, kita di sini dipintarkan. Terasa atau tidak terasa, Bapak Ibu sekalian, kita di sini tuh lagi diangkat sama Abi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, bayangkan ya. Benar-benar skill kita Abi dan Umi ya, Umi Haji Elis Ratnasari betul-betul membaca kita ya. Ikro membaca ya, kita dibaca, oh ini skillnya ya bisa nih. Pertama ya jadi MC dulu, sebelum MC testimoni dulu pelan-pelan ya. Mungkin nanti Pak Zamroni siap-siap nanti nih ya. Waduh. Bisa testimoni bisa jadi karena semuanya itu didelegasikan, dikasih delegasi ya sedikit demi sedikit. Pertama testimoni produk dulu, habis testimoni naik lagi jadi MC, habis jadi MC naik lagi jadi MP presenter ya, habis jadi MP nanti naik lagi ya jadi trainer yang akan mengisi NBT mungkin ketika Abi berhalangan karena sedang berada di tempat yang lain, karena SSO ini terus berkembang ya. PIC-nya aja ada 33 ya, banyak tersebar di seluruh ya negara, dia 5 benua, bayangkan. Jadi terasa sekali seperti Ibu Khadijah hari ini itu sedikit demi sedikit, yang tadinya MP presenter kemudian naik lagi sekarang jadi trainer ya.
Kalau tadi Bu Khadijah mengatakan agak gemetar, dingin-dingin, itu kenapa? Karena derajatnya sedang dalam OTW, proses diangkat. Ya, semua orang yang ada di SSW ketika diberikan delegasi, didelegasikan oleh Abi pasti pernah merasakan dingin-dingin kayak gimana gitu ya, pasti pernah merasakan. Ya, tapi di satu sisi bangga lah, kita berterima kasih kepada Abi ya, karena kita dididik di sini di kampus SWSW, diangkat sedikit demi sedikit ya, akhirnya kita akan menjadi ya mitra reseller yang mandiri. Ibarat kata begitu kita masuk ke SSW seperti bayi ya, masih bayi, perlu ditateh-tateh jalannya, masih dituntun, lama-lama udah bisa jalan sedikit, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi, lama-lama bisa lari ngacir, udah jalan sendiri. Jadi Abi dan Umi tinggal menatap dari kejauhan saja. Oh, anak saya itu di sana sudah bisa jalan sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa ya. Kalau diseriusin mah bisa menetes air mata. Karena apa? Karena luar biasa. Saya bangga secara pribadi berada di SSW, dibimbing, dibina. Terasa sedikit demi sedikit tim kita ya diajarkan oleh Abi dan Umi, diberi kepercayaan ya, diberi kepercayaan. Kalau kita salah ya tidak akan diinikan sama Abi Umi, paling nanti diarahkan saja sedikit. Nah, ini tinggal dipoles sedikit ya. Nah, ini ditambahkan begini, begini, lama-lama jadi bagus, lama-lama jadi benar semuanya. Ya, jadi luar biasa. Bapak Ibu, tema hari ini sangat luar biasa, disajikan oleh Ibu Khadijah MPD ya beserta Ibu Watini, membangun solidaritas tim ya, dan dengan meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu wajiblah kita hadir dan menghadirkan. Ya, saya dari tadi saja ngecek ya, mitra saya yang belum hadir saya tahu ya, mitra saya yang belum nongol di sini saya tahu. Seperti kenapa saya tahu? Karena itulah yang dicontohkan oleh Abi. Abi tahu siapa ya resellernya yang nggak hadir di NBT, beliau tahu. Dipandang wajahnya nggak tahu, ada yang pergi pun tahu ya. Sehingga itu yang saya copy paste. Saya pun tahu siapa tim saya nggak hadir di sini. Biasanya hadir nggak hadir saya tahu. Kenapa? Nanti setelah ditutup maka saya akan laporkan siapa tim yang hadir. Yang hadir kita berikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada tim yang hadir. Nah, seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu, semangat terus, kita belajar di kampus SSW ya, sedikit demi sedikit derajat kita, ilmu kita diangkat ya. Diangkat oleh Abi sehingga kita nanti akan menjadi mitra reseller yang mandiri, bisa jalan sendiri, bisa lari ngacir sendiri. Yang penting adalah one direction. Ikutin saja sebagaimana tadi sampaikan Bu Khadijah, konsultasinya kepada Abi dan Umi, belajarnya dengan Abi dan Umi, seminarnya bersama Abi dan Umi, semuanya one direction. Jangan konsultasinya kepada orang lain yang dia tidak paham akan perkembangan bisnis kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Ibu Kasum, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, mudah dipahami, Insya Allah. Nah, selanjutnya saya lihat kembali di chat. Nah, ini Bapak Sahroni ya. Assalamualaikum, izin bertanya, sepertinya suara saya tidak terdengar secara langsung. Boleh Bapak? Baik Bu, baik Bu, izin bertanya, apakah suaranya sudah terdengar Bu Watini? Sudah Pak, Bapak. Sudah, silakan Baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema malam ini sangat luar biasa, membangun tim.
dengan meningkatkan tim yang membangun soliditas tim dengan meningkatkan sumber daya manusia. Luar biasa. Dan disampaikan oleh presenter Ibu Khadijah yang luar biasa pula. Baik Bu, Bu Khadijah izinkan saya bertanya. Dalam Seven Habit Core to tim sukses atau 7 kebiasaan utama untuk tim yang sukses itu, di antara 7 kebiasaan itu adalah yang pertama dan utama adalah presentasi. Pertanyaan saya adalah, karena presentasi ini merupakan ilmu praktis, artinya ilmu yang dipelajari secara teoritis dan langsung dipraktekkan, ini tentu perlu latihan, dan latihan. Pertanyaannya adalah, apakah di kita, khususnya di SWSW ini, ada training khusus untuk para anggota atau untuk para anggota SSW atau untuk para member, apa istilah kita itu, untuk reseller PTBS atau untuk anggota SSW lah ya. Apakah ada training khusus untuk meningkatkan kemampuan presentasi? Karena ini merupakan suatu kemampuan yang harus dilatih. Ya memang ada, kita setiap seminar offline itu kan kita selalu melihat atau menyaksikan atau mempelajari leader-leader yang memberikan presentasi. Tapi maksud saya, adakah training khusus gitu, seperti yang kemarin training yang kita telah ikuti, yaitu final sprint, itu kan training khusus untuk leadership. Nah, ini untuk kemampuan presentasi. Karena sekali lagi presentasi itu merupakan ilmu yang dipelajari secara teoritis dan langsung dipraktekkan. Demikian. Kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaannya dari Bapak Syahroni ya. Boleh dijawab langsung Bu Khadijah? Ya, terima kasih buat ini, dan terima kasih untuk Pak Bahroni yang luar biasa sudah bertanya. Syahroni Bu. Syahroni itu tuh saya Mbak. Syahroni bukan Bahroni. Bahroni ada lagi. Ini Syahroni SSW 28. Ya, maaf ya Pak. Bapak Syahroni. Ya, Bapak Syahroni. Saya maafkan Bu Khadijah. Ya, Bapak Syahroni, luar biasa pertanyaannya mengenai 7 kebiasaan ya, 7 habit untuk mencapai sukses. Yang pertama, kita harus menguasai yang namanya presentasi. Tadi saya sampaikan presentasi yang singkat itu yang biasa disebutkan dengan quick plan. Nanti kita juga akan presentasi seperti yang di offline menjadi presenter ya, seperti yang biasa dilakukan oleh Ibu Rika Rahmawati, Bapak Hairil ya, yang luar biasa itu, seperti itu presentasi. Nah, itu secara ya nanti di seminar-seminar. Ini memang termasuk kemampuan yang harus kita miliki dasarnya, supaya nanti kita biasa dan bisa menjadi mahir. Dari mahir inilah kita bisa dari mahir ini kita bisa mengedifikasi, mengajarkan lagi kepada tim-tim, sehingga tim-tim kita mampu melakukan hal yang sama seperti kita lakukan, sehingga tim kita menjadi solid ya, tim kita semakin besar. Nah, di sini untuk training, Masya Allah Pak Sahroni, training ini sangat banyak sekali yang bisa Bapak ikuti. Kalau misalkan emangnya itu setiap hari juga ada training ya, dari PTBS maupun dari SSW. Nah, untuk dari SSW kita sudah ada tuh biasanya untuk di awal-awal tahun tuh ada disiapkan namanya HTS, How to Start Net ya. Kita biasanya tuh bagaimana kita memulai suatu bisnis ini, dimulainya seperti apa. Mungkin kita juga diajarkan yang namanya nanti kita mulai dari mau prospek itu apa yang harus kita lakukan sebelum prospek. Dari pakaian kita, dari kita nanti pola bicaranya ya bertemu. Ini banyak sekali ilmu-ilmu yang
disiapkan khususnya untuk training-training di bimbingan Abi Haji Masturi Firmansah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Nah, di sini presentasi yang dimaksud itu mungkin nanti ada tahapan training-training yang kayak kemarin akhirnya di akhir tahun kita final spirit ya, ibaratnya bagaimana di tahun ini supaya Desember ini bisa mencapai apa yang kita sudah tuliskan dream kita di awal tahun kemarin yang sudah kita. Nah, ini mungkin karena Bapak juga masih baru bergabung di tengah-tengah, berarti ini sebenarnya di tahapan menengah. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini ada juga ilmunya yang sudah disampaikan oleh Abi Haji Masturi Firmansah. Nah, presentasi apa namanya untuk bagaimana kita bisa melakukan presentasi, Bapak untuk pertama kali ini kuasai dulu quick plan. Bisa mungkin kalau misalkan sekarang belum ada yang training, Bapak bisa belajar melalui leadernya atau PIC-nya ya, bisa belajar bagaimana quick plan. Nah, nanti biasanya di home sharing itu di home meeting ya. Di home meeting itu kan kita akan menyampaikan keluhan-keluhan dan mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi di masyarakat, kita sendiri ngadepin seperti apa. Nah, mungkin salah satunya kendala kita, masalah kita belum bisa presentasi. Nah, Bapak bisa menyampaikan kepada leadernya atau PIC-nya untuk bisa membina, mengajarkan bagaimana presentasi quick plan secara cepat itu. Nah, itulah nanti kesempatan berikutnya ketemu lagi Bapak yang melakukan presentasi terhadap calon mitra Bapak. Nanti dilihat oleh leadernya gitu. Nanti namanya Bapak melakukan. Biasanya juga nanti kita kalau Bapak sudah masuk ke SC20. Nah, itu kan ada tahapan SC20 tuh. Berarti Bapak sudah mensponsori 5 pasang udah 5 pasang kanan dan kiri, itu Bapak akan masuk yang namanya SC20. Nah, SC20 itu nanti akan ada yang namanya pembinaan lagi tuh. Ilmunya lagi yang akan disampaikan oleh Abi, founder kita. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, disitulah nanti masuk lagi ke level SC 150, level lagi SC 500. Makanya nanti ada yang namanya grup-grup di WA itu ada masuk ke SC 20. Nah, Bapak Sahroni untuk langkah selanjutnya, ayo lakukan presentasi mungkin dimulai dari belajar dulu, minta arahan dari yang namanya leadernya atau dari PIC-nya. PIC-nya 28 ya, Bapak ya. Iya, Berarti Ibu Fatimah ya, Bu Fatimah Nursam. Beliau luar biasa, Pak. Bapak tinggal lakukan lagi, nanti Bu Fat bisa melihat kemampuan Bapak. Nah, usahakan Bapak juga harus baca yang namanya plicat, pahami plicatnya dulu. Jadi nanti Bapak akan sering-sering baca, mengulang-ulang, memahami, maka akan terbiasa untuk melakukan namanya quick plan. Nah, disitulah itu memang dasar banget Pak untuk bertemu kepada seseorang. Nah, awalnya juga yang sebelum kita presentasi kita harus juga pra presentasi apa yang harus kita lakukan itu ada persiapan. Nah, itu ada di HTS, How to Start. Insya Allah nanti akan ada setiap awal tahun itu How to Start, maka segera buru-buru daftar. Nah, untuk mengikuti How to Start. Nah, dari pusat juga sih ada sebenarnya. Ya, mungkin itu aja Pak Sahroni yang luar biasa, dahsyat, sukses selalu. Semoga akan segera memiliki tim-tim yang solid, yang mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, jelas, sehingga kita searah, serasa berkembang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Bu Khadijah, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, Pak Sahroni, terima kasih atas pertanyaannya. Pasti sudah jelas ya Pak ya? Ya, sudah cukup jelas Bu Watini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada lagi pertanyaan kembali melalui chat atau langsung. Itu kayaknya ada apa tuh?
Bu Hajah, Apa nih? Kartina, yang dimaksud pelatihan seperti pelatihan quick plan kemarin, apa gimana? Iya, tapi ya yang dimaksud pelatihan seperti latihan quick plan kemarin atau Maksudnya apa mungkin itu? dari Ibu Kartina ini SSW ini, Bu Hajah ini. SSW 17. Enggak, punten. Tadi hanya memperjelas aja. Jadi yang dimaksud oleh Pak Sahroni tadi, pelatihan kayak kita kemarin kan ada pelatihan di SC20 ya. Siapa yang mau latihan quick plan gitu. Tapi sudah terjawab. Terima kasih Bu Khadijah, mangga Neng Watini. Iya, Ibu Haji, terima kasih. Gimana Bu Khadijah mau sudah Closing ya? Ya, boleh langsung closing statement-nya. Persilahkan. Mana ya? Masya Allah, dahsyat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa pada malam hari ini. Ini adalah pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak akan saya lupakan. Ya, untuk closing statement, saya bisa hanya menyimpulkan dari sekian banyak adalah sesuatu itu kita mulailah dari diri kita sendiri, terus dari saat ini dan mulailah dari yang kecil. Apalagi kita ingin memiliki bisnis yang besar, maka jangan menyepelekan yang kecil. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kita mampukan diri kita banyak belajar dari leader-leader hebat dan hadir dan menghadirkan di pertemuan, maka tanpa terasa nanti itu akan berkembang, maka pantas kita akan menerima yang namanya rezeki yang besar. Maka kapasitas kita, kualitas kita pantaskan diri kita. Semoga rezeki kita juga berlimpah, berkah, penuh manfaat. Nah, mungkin kita juga bisa bagaimana kalau dimulai dari kita bisa mengatur diri kita memantaskan diri kita, bisa kita duplikasikan ke tim-tim kita, menyatukan visi dan misi kita, insya Allah kita akan memiliki yang namanya tim yang solid, yang mempunyai satu rasa, satu perasaan, dan satu tujuan. Sukses bersama. SSW, semangat bersaudara, semangat Semangat solusi, solusi, semangat sukses semangat sukses bersama. bersama. Yes, 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 yes. Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk leader saya, khususnya Umi Kalsum Minangsi MA yang luar biasa. Yang tadi saya sudah mengganggu karena rasanya seperti apa, Masya Allah. Dan luar biasa. Dan terima kasih juga kepada founder Abi Haji Masuri Firmansyah yang memberikan kesempatan pada saya. Sehingga saya belajar saat ini untuk memantaskan diri, untuk mengembangkan ilmu saya. Dan saya insya Allah akan berusaha untuk mengembangkan, membantu tim-tim. Semoga sukses semua buat semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mungkin dalam menyampaikan juga ada yang membuat hati yang terluka. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ini. Sukses Waalaikumsalam selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Ibu Khadijah. Baik, Bapak Ibu semua, apa yang telah disampaikan Ibu Khadijah tadi berarti berakhir pula Zoom meeting ini. Saya sebagai moderator pamit mohon diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf lahir dan batin karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT. Dan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Abi Haji Masuri Firmansyah